Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang penuh barakah ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Pemuda Harapan Bangsa, Pemuda Cinta Indonesia. Hadirin yang dirahmati Allah, kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman suku, budaya, agama, dan berbagai macam keanekaragaman lainnya. Kita sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya bangga dan menjaga atas kekayaan yang dimiliki oleh negara kita tercinta ini. Lihatlah perjuangan para pahlawan demi memerdekakan Indonesia. Mereka berjuang dengan sungguh-sungguh, berjuang dengan ikhlas, bahkan rela mempertaruhkan nyawanya demi membela tanah air tercinta, yaitu Indonesia. Tapi hadirin, apa yang terjadi pada zaman sekarang? Banyak generasi muda yang lebih cinta akan budaya yang dimiliki oleh negara lain daripada negaranya sendiri. Banyak generasi muda yang kurang peduli akan lingkungan, menyebarkan berita-berita tidak benar sehingga dapat memecah persatuan dan kesatuan. Apakah ini yang dinamakan wujud cinta kepada tanah air? Perlu diketahui bahwa mencintai dan menjaga tanah air dengan sepenuh hati adalah bentuk perbuatan yang merupakan bagian dari iman. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Beliau mampu membuktikan bahwa antara agama dan semangat cinta tanah air atau nasionalisme tidak dapat dipisahkan. Ketika seseorang telah mengaku cinta kepada tanah air, maka ia akan merasa nyaman menetap di dalamnya, mempertahankannya ketika diserang, dan selalu merindukannya ketika jauh darinya. Sebagaimana kisah Nabi Muhammad SAW ketika diusir dari Makkah oleh kaumnya, beliau tidak segan-segan mengungkapkan rasa cintanya kepada Makkah dengan berkata, "Alangkah indahnya dirimu wahai Makkah, dan alangkah cintanya diriku padamu. Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, niscaya aku tidak akan menetap di selain tanahmu." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin yang dirahmati Allah, apa maksud dari hadis tersebut? Hadis tersebut menjelaskan bahwa betapa cintanya Nabi Muhammad SAW kepada tanah kelahirannya. Oleh karena itu hadirin, kita sebagai generasi penerus bangsa, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus mencontoh dan meniru sikap dari beliau. Kita harus mencintai tanah kelahiran kita, mencintai tempat tinggal kita, yaitu Indonesia. Lantas, hal-hal apa yang dapat kita lakukan sebagai wujud cinta kepada tanah air? Ada beberapa hal-hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah senantiasa menjaga nama baik bangsa Indonesia dimanapun keberadaannya. Yang kedua, jaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, menjaga dan merawat sumber daya yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah senantiasa belajar dengan sungguh-sungguh. Jika kita sebagai generasi penerus bangsa mampu menerapkan hal-hal tersebut, insya Allah Indonesia akan bangga karena memiliki warga negara yang cinta kepadanya, sehingga negara Indonesia ini dapat menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman,
damai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum saya akhiri, saya berpesan kepada hadirin semuanya, mari kita menjadi generasi harapan bangsa yang cinta kepada tanah airnya. Walaupun kita berbeda agama, suku, ras, dan golongan, akan tetapi kita disatukan oleh bangsa, bahasa, dan tanah air, yaitu Indonesia. Tanpa tanah air, agama seseorang kurang sempurna, dan tanpa tanah air, seseorang akan menjadi terhina. Na'udzubillah min dzalik. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman, inhabu ahlal watan. Indonesia biladi anta unwanul fahama, kullu man ya'tika yawma qawmi hayyal qahimama, kullu man ya'tika yawma qawmi hayyal qahimama. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, besok kita berjumpa lagi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.